Barreskrim Mabes Polri kemarin akhirnya memutuskan untuk meningkatkan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama menjadi penyidikan dan menetapkan Ahok sebagai tersangka. Setelah dilaksanakan diskusi oleh tim penyelidik, akhirnya dicapai kesepakatan. Perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka. Konsekuensinya, proses penyelidikan ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian juga menegaskan tidak melakukan penahanan terhadap tersangka karena adanya perbedaan suara penyelidik dalam kasus ini mengenai tindakan pidana angka kooperatif. Namun tersangka dicegah pergi ke luar negeri. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, penyidikan kasus penistaan agama dalam ucapan Ahok mengenai surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu dimulai saat ini juga tidak menunggu pilkada selesai. Menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka, Basuki Cahayapurnama di sela kampanyenya sebagai calon gubernur DKI petahana dalam Pilkada 2017 menyatakan siap mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik. Ya, saya terima kasih kepada kepolisian yang sudah memproses. Tersangka ini bagi saya sesuatu saya akan terima. Kita akan ikuti semua proses hukum dengan baik. Dan saya kira ini satu contoh yang baik untuk demokrasi. Penetapan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka juga ditanggapi sejumlah ormas Islam. Dalam pernyataan bersamanya di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, seluruh ormas mengapresiasi pemerintah dan Polri yang menangani kasus ini secara profesional, sekaligus meminta umat tetap tenang dan tak terhasut upaya adu domba. Tetap tenang dan dapat menahan diri, serta tidak terhasut oleh upaya pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh, baik dengan mengadu domba antar umat berbagai agama maupun mempertentangkan rakyat dengan pemerintah. Kasus penistaan agama oleh Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama adalah kasus individual yang tidak ada kaitan dengan agama dan etnik tertentu. Dalam kasus ini, polisi menggunakan pasal 156A KUHP tentang penodaan terhadap suatu agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan di masyarakat. Kedua pasal ini akan diujikan kebenarannya di muka pengadilan. Mau ada unjuk rasa atau tidak kan sejak awal kan sudah disampaikan kan, kita tunggu dulu proses hukum, lihat proses hukum seperti apa kan. Dan Polri sudah melakukan proses hukum adil, transparan dan profesional. Karena itu Presiden meminta semua pihak untuk menghormati proses itu. Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan Ahok harus menjalani proses hukum setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Menurut JK, dengan status tersangka, Ahok belum tentu jadi terhukum atau dinyatakan bersalah. Ahok ditetapkan Barreskrim Polri sebagai tersangka kasus penistaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu mengenai surat Al-Maidah ayat 51. Apa hasilnya apa? Ya kita harus jalanin. Jadi Ahok mesti menjalani dan berjanji menjalani. Itu kan tersangka belum tentu terhukum kan? Ya nantilah kita lihat lagi. Tersangka. Ya kita cuma ingatkan pada pendukung. Pasangan calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat kemarin tetap berkampanye. Keduanya Rabu pagi menerima para pendukungnya di Rumah Lembang yang juga menjadi posko pemenangan pasangan nomor urut 2 ini. Ahok bersama Jarod mengaku justru semakin bersemangat berkampanye. Untuk teman-teman yang memang tetap mendukung, saya harapkan tetap semangat. Kita buat satu putaran buat Ahok Jarod. Partai-partai pendukung pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saifullah Hidayat Rabu sore juga menyatakan ketetapan mendukung keduanya untuk terus maju menghadapi Pilkada 2017. Tim pemenangan juga kini menginginkan Ahok Jarot agar turun ke warga mendengarkan keluhan mereka. Tim pemenangan juga akan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait sejumlah penghadangan terhadap kampanye pasangan nomor urut 2 ini di sejumlah wilayah di ibu kota yang dinilai merusak keindahan demokrasi dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
peraturan KPU nomor 9 tahun 2016, seorang calon kepala daerah itu dibatalkan pencalonannya kalau yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana. Sepanjang masih statusnya seperti sekarang sebagai tersangka, koridor undang-undang memang menyatakan bahwa yang bersangkutan tetap bisa mengikuti proses pemilihan itu sampai dengan selesai. Ya, di dalam pasal 191 Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota disebutkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh mengundurkan diri. Dan kemudian di pasal 192-nya disebutkan partai politik pengusung tidak boleh menarik dukungan di tengah jalan. Sanksi pidana 20 sampai 60 bulan, kemudian didenda 25 sampai 50 miliar. Itu kalau sampai menarik dukungan. Agus Harimurti Yudhoyono kemarin kembali menyambangi pasar di ibu kota. Kali ini Agus menyambangi pasar dan pemukiman di wilayah Pisangan Baru, Jakarta Timur. Warga pun menyambut Agus untuk berfoto dan menyampaikan aspirasi mereka kepada calon gubernur nomor urut 1 tersebut. Calon Wakil Gubernur Silviana Murni kemarin berkunjung ke Srengseng, Jakarta Barat, bertemu dan berdialog bersama warga. Silviana sempat menghadiri majelis taklim meminta dukungan dan doa untuk menghadapi Pilgub mendatang. Silvi juga menjabarkan program pengolahan sampah ibu kota yang pernah ia lakukan saat menjadi wali kota Jakarta Pusat dan akan diteruskan bila terpilih. Alhamdulillah dulu saya dapat Adipura juara pertama tingkat nasional karena saya ngajarin dari RT RW bagaimana memilah sampah. Kalau udah milah sampah nanti dibawa ke TPS, kemudian dibawa ke TPA, itu udah terpilah dengan sendirinya, kemudian diolah juga dengan sistem bagaimana khusus untuk sampah yang organik atau anorganik. Calon Gubernur nomor urut 3, Anies Baswedan, kemarin memilih bertemu dengan Wakil Presiden RI kelima, Hamzah Has. Pertemuan tertutup ini diakui bukanlah soal dukungan P3 terhadap pasangan calon Anies Sandi. Kalau dukungan nanti ya nanti itu bagaimana nanti Allah menggerakkan tangan saya. Iya, waktu pemilihannya, nanti pilkadanya, bagaimana Allah menggerakkan di tangan saya. Pertemuan tertutup ini berlangsung selama 2 jam. Wakil Anies, Sandiaga Uno, kemarin memilih berkunjung ke pemukiman padat di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam pertemuan dengan warga, terungkap kebutuhan warga akan ruang terbuka untuk anak mereka bermain, yang selama ini tidak bisa diwujudkan. Kita rembuk nanti sama warga, bilang kan kalian perlu. Ayo, kita setujui ini tempatnya sama-sama, kita bangun di vertikal, sementara yang ini dikosongin untuk ruang terbuka anaknya. Jadi di bawahnya bisa ruang terbuka anak, di atasnya bisa dijadikan tempat tinggal. Sandi juga mengenalkan warga upaya agar bisa menata pemukiman padat dengan konsep rembuk bersama agar bisa mengubah kekumuhan di pemukiman padat menjadi kampung yang tertata rapi dan sehat.